warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Champions Tour 2024 melanjutkan seri keempatnya kawan Julius Baer Generation Cup yang sudah memainkan babak kualifikasinya. Seperti biasa babak kualifikasi untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak masuk ke divisi 1, 2, dan 3. Dan di babak kualifikasi kawan ada 2 tahap, yaitu tahap play-in yang tadi malam sudah dimulai dan dimenangkan oleh Vladimir Fedosev kawan. Nanti akan diambil 11 pemain kawan untuk bersaing mendapatkan 5 tiket ke divisi 1 dan 16 pemain mulai peringkat 12 kawan sampai 16 pemain akan memperebutkan tiket divisi 2 dan seterusnya, juga ada yang memperebutkan divisi 3 kawan. Nah, play-in tadi malam dimenangkan oleh Vladimir Fedosev kawan. Selisih setengah poin atas Wesley So, Levon, Alexander Bortnik, Litwan Min, Benjamin Buk, dan David Anton. Nah, sampai posisi ke-11 ini kawan akan bersaing mendapatkan 5 tiket di divisi 1, menemani MVL Alireza Firoza dan Alexander Grischuk kawan, melewati babak knockout nanti malam di divisi placement. Nah, pemain di posisi 12 ke bawah ini sampai 16 peringkat berikutnya akan memperebutkan tiket ke divisi 2 kawan. Nah, pemenang di play-in tadi malam adalah Vladimir Fedosev kawan dengan 7,5 poinnya hasil dari 7 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. Tapi kita tidak akan ulas salah satu permainan Fedosev. Saya akan ulas salah satu permainan Levon Aronian kawan di babak keempat berjumpa dengan Grandmaster India Pranav. Gamenya cukup menarik kawan. Bagaimana nanti kita akan lihat kuda-kudanya Levon Aronian mengobrak-abrik petak pusat. Nah, langsung saja ke papan analisisnya kawan. Untuk lebih jelasnya mengenai turnamen online ini seperti biasa, kalian kunjungi chess.com kawan. Kalian akan mendapatkan banyak informasi yang lengkap di turnamen ini di chess.com seperti biasa. Kalian tinggal klik-klik saja, semua informasi sudah jelas mengenai turnamen ini. Nah, hanya ada 3 pemain yang sudah menempati slot di divisi 1 di event utamanya kawan. Sepertinya juga tidak akan ada Magnus Carlsen kali ini di seri keempat, karena tadi di kualifikasi juga tidak ada nama Magnus Carlsen kawan. Oke, ke papan analisisnya, permainannya Levon Aronian versus Pranav pada babak keempat di play-in kawan. Dan Levon melaju ke babak berikutnya, babak knockout divisi placement nanti malam. Nah, Levon pegang putih mengawali dengan pion E4. Ada pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6 kawan. Permainan Italia pertahanan 2 kuda. Tentu tidak akan kita temui permainan Fred Liver attack kuda G5, pion D3. Nah, pion H6 Disney dipilih oleh Pranav. Langkah utama lainnya kawan tentu pengembangan gajah ya. Ke E7 pilihan utama, keduanya gajah ke C5 melanjutkan ke Giojo Pianissimo, tapi memilih dengan langkah pion H6 terlebih dahulu. Ini adalah opsi ketiga yang paling populer dari permainan 2 kuda atau pertahanan 2 kuda diikuti dengan pion D3. Nah, biasanya putih akan membalas dengan langkah rokade langsung kawan. Hitam akan melanjutkan dengan pion D6-nya dan putih dengan pion C3 seperti biasa. Nah, hitam biasanya langsung bermain dengan pion G-nya. Pion G6, pion G5 kawan. Mungkin langsung kalian dorong langsung ke peta G5. Benteng E1 akan dilanjutkan oleh putih. Mungkin dengan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Atau mendapatkan ruang di sisi menteri dengan pion A4. Levon Disney tidak terburu-buru untuk rokade, tapi ingin mempercepat mendapatkan ruang sisi menteri dengan pion A4-nya. Agar juga terbuka ruang bagi gajahnya jika sewaktu-waktu ada serangan di sisi menteri nantinya. Pion D6, lanjut Pranav. Levon tetap dorong pion A5-nya. Sekarang pion G6. Pion dorong terus maju ke A6 menantang pertukaran untuk membuka akses bentengnya kawan, ditolak. Pion B6. Nah, sekarang Levon kembangkan kuda C3. Setelah gajah G7, baru kedua pemain rokade pendek Disney dan Levon melanjutkan dengan langkah benteng E1, kemudian ada gajah D7. Levon sekarang pion H3 untuk kontrol petak G4-nya dan benteng C8 lanjut Pranav. Maaf, salah klik kawan. Disney Pranav melanjutkan dengan langkah benteng E8. Saya salah membaca notasi, bukan benteng C8 tapi benteng E8. Benteng E8 kemudian ada gajah D2 dan kuda A5 serang gajah terang. Gajah tarik mundur ke A2. Nah, Disney Stockfish melanjutkan manuver kembali kuda ke C6 yang terkuat atau langkah kuda ke H5 kawan. Untuk persiapan bermain dengan pion F, buka akses menteri kawan di ruang gelap dan juga siap menempati pos petak F4.
kuat juga langkah kuda-kuda, tapi memilih dengan langkah gajah E6 menantang pertukaran gajah terang, dan Stockfish menyarankan terima. Yang mungkin akan diambil balik menggunakan pion F. Nah, kalian lanjutkan dorong pion B4 kawan. Kuda C6. Nah, manuver kuda E2 sekarang untuk menjaga petak pusat juga. Dan persiapan dibawa juga ke sisi raja nanti ke depan. Memilih dengan langkah kuda D5 blokade, menantang pertukaran di petak D5. Ditolak dengan langkah kuda C6. Nah, sekarang gajah C4. Lanjut Levon. Persiapan ingin menempati pos ini kawan untuk pin kuda terhadap benteng di belakang. Di sini Stockfish menyarankan raja bergerak ke H7. Pranav memilih sikat kuda dengan gajah terangnya, menyerahkan gajah terang kawan, berharap diambil balik menggunakan gajah, tapi Levon memilih ambil balik menggunakan pion E ganggu kuda. Kuda mundur ke E7 serang pion yang di sini ada gajah B5 terlebih dahulu serang benteng. Benteng F8, sekarang pion C4 perkuat posisi pion senternya, di sini baru benteng C8. Persiapan adu pion di lajur C kawan. Menteri keluar ke petak A4 untuk perkuat petak C6-nya, dan pion C5 berharap diambil menggunakan N-Pazen. Tidak, bermain dengan pion B4. Sekarang Levon berkonsentrasi untuk membuka ruang di sisi menteri kawan. Menteri benteng-benteng juga siap bergerak. Nah, Stockfish menyarankan untuk terima membuka permainan lajur C kawan, tapi memilih dengan langkah kuda H5, dan Levon di sini yang membuka permainan dengan pion B pukul pion C5. Benteng ambil balik, satu-satunya langkah yang terkuat bagi hitam kawan. Kalau kalian ambil menggunakan pion D, pion E kalian lemah jatuh ditangkap oleh kuda. Kalau kalian ambil menggunakan pion B, pion A kalian yang terpisah kawan, dan membuka akses bagi gajah gelap putih untuk melakukan serangan tekanan bagi menteri ini. Coba lihat, kalian bisa kehilangan benteng kawan. Benteng ambil balik pion C5, gajah B4, benteng C7, menteri A3 mencoba merebut pion. Kalian tidak bisa backup lagi dengan benteng. Ruang terang sudah dikuasai oleh gajah terang. Posisi sniper-sniper di sisi menteri ini sudah cukup kuat kawan. Pion ini lemah. Di sini juga ada pion lemah. 2 petak lagi bisa promosi nanti di permainan endgame kawan. Cukup membahayakan posisi hitam. Kuda C8, backup pion D6 ini. Nah, Stockfish di sini menyarankan dorong pion D4 kawan, langsung sikat, benteng kalian geser untuk rebut kembali pion D4 ini. Dan terbuka juga akses benteng ini kawan di lajur E. Tidak mungkin kalian akan bergerak dengan benteng E8. Memilih angkat benteng terlebih dahulu ke E3, dan Pranav meluncurkan counter attack di sisi raja dengan pion F5, benteng AE1, dan Stockfish menyarankan kuda F4 di sini. Dorong pion G5, dan di sini kawan Levon mulai melakukan manuver dengan kudanya. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan petak terbaik bagi manuver kuda putih ini kawan. Kemana? Sikat pion ini kah? Sikat pion ini kah? Tidak. Dengan langkah kuda D4 Levon bermain ingin menempati pos petak E6 kawan. Dan mungkin juga petak C6. Posisi yang kuat bagi kuda nanti ke depan. Ditolak dengan langkah kuda F4 untuk menjaga petak D6-nya. Kenapa tidak diterima? Karena jelas benteng meluncur. Kalau benteng pukul benteng, ambil balik, menteri jatuh. Jelas ya? Kalau di sini menteri, maksud saya hitam tidak mau ambil benteng kawan, menteri menghindar, ya benteng yang di bawah naik. Untuk ancam menteri. Menteri tidak mempunyai banyak ruang kawan. Ke petak F7, maka benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah. Kalau tidak ingin, ya kena skak di sini dan menteri jatuh. Ambil dengan gajah. Berikutnya ada gajah E8 kawan. Mau pergi kemana kalian? Kehilangan kuda. Sudah diperhitungkan sedemikian matang oleh Levon manuver kudanya. Ditolak dengan langkah kuda F4. Selanjutnya kuda C6. Menteri F6. Diikuti apa kawan? Diikuti manuver kuda lagi, ambil pion E5. Korban kuda 2 kali Levon. Ambil kawan dan tidak terburu-buru untuk ambil ini atau ambil pion ini. Ambil pion ini bagus. Langkah terkuat kawan juga. Levon dorong pion D6 terlebih dahulu untuk ancam benteng. Nah, benteng ke C5. Serahkan diri di petak C5 yang terkuat. Memilih dengan langkah
Benteng C ke F7. Cukup lumrah juga, normal kawan. Kalau kita yang main ya selamatkan benteng. Karena benteng tidak mempunyai ruang yang bagus. Di ruang terang ada pion, petak D7 ada pion. Ya ke petak F7 saja. Aman sementara waktu. Nah sekarang dorong pion D7. Ada benteng D8 kawan. Kemudian apa diikuti? Pion ambil kuda promosi. Tentu saja ambil oleh benteng. Baru sekarang benteng ambil pion E5. Diikuti menteri ambil benteng E5. Korbankan menteri untuk mendapatkan 2 benteng putih. Opsi yang lain di sini menurut engine bisa bermain dengan langkah pion G4 kawan atau benteng D8. Tapi tadi Pranav memilih untuk sikat benteng E5 mendapatkan 2 benteng dan kita temui permainan endgame. Menteri diperkuat dengan 2 gajah melawan sepasang benteng diperkuat dengan gajah plus kuda. Ya kalau dihitung materi seperti ini rasanya kok imbang ya, cuma masalahnya konstruksi pion yang akan menjadi pembeda kawan. Nah berlanjut dengan pion C5. Pion pukul pion ambil balik oleh gajah. Kuda E6 serang gajah kawan. Dan coba lihat di sini juga ada ancaman serius kawan. Ada gajah yang mengawal petak H2. Kalau tidak berhati-hati, putih bisa kena skakmat di baris belakang. Nah, opsi terkuatnya di sini bisa bermain dengan gajah D6 untuk menantang pertukaran gajah gelap ini. Agar tidak mengawasi petak H2 sewaktu-waktu kalau ada ancaman baris belakang, raja masih bisa naik. Mungkin ada benteng C3 di sini kawan yang akan dimainkan oleh hitam. Ya, menteri bisa bergerak ke petak B2 mungkin ya. Kalau gajah pukul gajah, benteng jatuh. Langkah terkuatnya seperti itu kawan. Tapi maaf salah klik ya, tidak menteri ke petak B4. Tapi di sini Levon memilih gajakannya mundur ke petak E3 untuk awasi petak C1 dan juga menghindari ancaman benteng kuda ini di petak C5. Blunder ternyata. Dan langkah terkuat bagi hitam dengan benteng B8. Ancam gajah yang mungkin nanti ada pion D4 saling ancam perwira kawan. Karena memang benteng ingin menusuk baris belakang. Kalian juga harus segera mengeliminasi gajah yang mengawal diagonal B8 H2. Memilih dengan pion F4. Gajah D2. Raja hitam naik ke G7. Selanjutnya gajah C4. Pin kuda terhadap benteng. Perkuat dengan benteng E8 terlebih dahulu. Ada menteri A4 serang benteng. Benteng F bergeser ke E7 untuk perkuat lajur E-nya kawan. Kemudian ada gajah B4 serang benteng lagi. Kuda D4. Sikat benteng. Ambil balik. Kemudian menteri A5. Tekan gajah di sini dan juga persiapan untuk menusuk baris ke-7 mungkin. Atau baris belakang nanti menyerang ke sini kawan. Nah pion F3. Pion pukul. Kuda ambil balik. Skak. Raja G2, kuda H4 skak, raja F1, kuda F3, dan selanjutnya di sini ada gajah D5. Siap terkam kuda kawan. Kuda lompat ke D4, diikuti menteri D8 serang benteng dan persiapan menusuk ke lajur G. Kuda F5, perkuat benteng, menteri G8 skak, raja F6, kemudian ada gajah E4. Tekan kuda kawan. Kuda lari menghindar ke A4, diikuti menteri F8 skak, raja ke E6, menteri ambil pion H5. Satu persatu pion mulai dipredeli. Gajah F6 perkuat posisi pionnya, menteri F8 dan benteng C7. Ingin menusuk baris belakang kawan, dibiarkan menteri G8 skak terlebih dahulu. Kontrol waktu Levon Aronian di langkah ke-53 ini masih tersisa 1 menitan, sedangkan Pranav tersisa hanya 5 detik kawan. Dan increment di turnamen online ini sangat sedikit, kalau tidak salah cuma 1 detikan atau 2 detikan kawan. Nah, raja D6 ada pion D4, menawarkan diri kawan, ditolak. Kalau diambil di sini ya ancamannya kena tusukan ya. Tidak diambil, raja mundur ke E7, dorong terus maju ke D5, benteng C1 skak, raja E2, gajah C3, menteri ambil pion G5 skak, garbuan kawan. Garbuan keluarga raja kuda bersama benteng di belakang. Pranav menyerah di langkah ke-57. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi ya, sudah sangat jelas. Mudah bagi putih untuk memenangkan game ini setelah kehilangan salah satu perwiranya nanti ke depan. Oke, itulah kawan salah satu game ciamik dari permainan Levon Aronian kawan. Dimana tadi di permainan middle game kawan, kudanya mengobrak-abrik jantung pertahanan hitam dengan langkah manuver kuda D4 terlebih dahulu, ditolak dengan kuda F4, kuda C6, dan menteri F6,
udah dikorbankan juga di petak pusat. Luar biasa Levon segitunya kawan untuk membebaskan pion di lajur Deni. Korban. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.